Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, sebelum timbang terima kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, langsung saja ya kita lakukan timbang terima. Hari ini Selasa 29 November 2022. Total pasien hari ini sejumlah 4 pasien, 1 pasien dengan tingkat ketergantungan total, 2 pasien dengan tingkat ketergantungan parsial, dan 1 pasien dengan tingkat ketergantungan minimal. Nah, untuk tim malam ada Katim dengan Nurse Nurul, dibantu dengan Nurse Yulia dan Nurse Vivi. Sedangkan tim pagi ada Katim dengan Nurse Atika, dibantu dengan Nurse Mairen dan Nurse Diana. Baik, saya persilakan untuk Katim shift malam untuk menyampaikan kondisi pasien kelelaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tim kami mengelola 4 pasien, yaitu identitas pasien pertama Nyonya Sati, kamar 106 bed A, umur 55 tahun, masuk rumah sakit 12 November 2022, DBCB Dr. Aiman, dan diagnosa medis Seamamai Sinistra, dan tingkat ketergantungan total care. Keadaan umum pasien baik. Diagnosa keperawatan yang ditemukan adalah kerusakan integritas jaringan dan nyeri kronis. Pasien mengatakan nyeri berkurang, tingkat nyeri sudah diatasi dengan hasil tingkat nyeri sedang, obat analgesi dan sedasi sesuai order telah diberikan. Pasien dapat mempertahankan tirabari, terdapat luka kanker payudara sinistra warna coklat kehitaman dan mengeluarkan darah, tercampur sedikit pus dan bau tidak sedap. Nyeri kronis teratasi sebagian dan kerusakan integritas kulit belum terasasi. Kemudian lanjutkan intervensi. Untuk rekomendasi pasien atas nama Nyonya Santi ini, yang pertama ganti balutan tiap 6 jam. Kedua, rencana hari ini kemoterapi ke-12. Kemudian ambil hasil cek labnya. Untuk pasien kedua yaitu Tuan Rizky, kamar 105 bed B, umur 50 tahun, masuk rumah sakit 12 November 2022, DBCB Dr. Alatas dengan diagnosa medis fraktur femur sepertiga distal dan tingkat ketergantungan parsial care. Diagnosa keperawatan yang ditemukan adalah hambatan mobilitas fisik. Untuk pasien terpasang gips, pasien dibantu mengikat gigi, menyembuh rambut dan duduk dan sebagainya di tempat tidur. Untuk TTV TD 130/70, suhu 37,5, nadi 64 kali, RR 22 kali, DCS 15. Hambatan mobilitas fisik belum teratasi. Intervensi nanti tolong dihubungi. Rekomendasi tadi jam 6 pagi infus terlepas, mohon dipasang ulang. Jam 9 pagi nanti pasien dijadwalkan untuk tindakan fisioterapi. Pasien ketiga yaitu Tuan Indra, kamar 105 bed D, umur 28 tahun, masuk rumah sakit 7 November 2022, DBCP Dr. Kevin dengan diagnosa medis peritonitis dengan tingkat ketergantungan parsial, dan diagnosa perawatan yang ditemukan adalah hipertermi dan nyeri akut. Riwayat kesehatan pasien saat ini, pasien demam malam jam 9, suhu 38, lalu dilakukan kompres hangat dan paracetamol infus, kemudian suhu turun di jam setengah 1, jadi suhunya 36,8. Pasien masih mengalami nyeri akut dengan skala 5. Pasien mengatakan nyeri seperti di sayat-sayat, nyeri di bagian perut, wajah tanpa beringus, nyeri hilang timbul, keadaan umum sedang, kesadaran kosmetis. Rencana jam 10 pagi pasien akan dioperasi, jadi jam 4 pagi pasien sudah dianjurkan untuk puasa. TTV 120/80 menit terasa, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6, RS-nya 20 kali per menit. Hipertermi teratasi, kemudian nyeri akut teratasi sebagian. Rekomendasi pantau pasien puasa, kemudian skin test sudah dilakukan, tolong evaluasi. Pasien keempat Nona Yasmin, umur 18 tahun, masuk rumah sakit 7 November 2022, DBCB Dr. Kevin dan dengan diagnosa medis appendicitis, tingkat ketergantungan minimal, dan diagnosa perawatan yaitu nyeri akut dan risiko infeksi. Riwayat kesehatan pasien saat ini, pasien post-op appendektomi hari kedua, pasien masih mengalami nyeri akut dengan skala 4, pasien mengatakan nyeri seperti di sayat-sayat, nyeri di bagian perut, wajah tampak beringis, nyeri hilang timbul, keadaan umum sedang, kesadaran kosmetis. Terdapat luka post-op perut kanan bawah, luka tampak bersih, tidak ada tanda-tanda infeksi. TTV TD 110/80, nadi 82 kali per menit, suhu 36,5 dan RR-nya 20 kali per menit.
Kemudian rencana hari ini boleh pulang, siapkan administrasi dan discharge planning, dan tolong up infusnya. Sudah Bu. Baik, terima kasih untuk Nurse Nurul. Selanjutnya saya persilakan untuk Nurse Atika jika ada yang perlu didiskusikan atau yang belum jelas. Baik, izin bertanya ya, untuk Nyonya Santi itu kan sedang direncanakan kemoterapi yang ke-12. Itu apa sudah sampai mana disiapkan kemoterapinya, dan apakah obatnya sudah disiapkan juga, apakah sudah menghubungi farmasi? Obatnya sudah kami hubungi farmasi untuk disiapkan, dan nanti setelah hasil lab keluar tolong konsultasi dengan dokter Aiman. Jika dokter Aiman sudah ACC, maka lanjutkan kemoterapinya. Nanti tolong hubungi farmasi jika di ACC. Oke, baik. Ada yang lagi? Ada yang Ya, Sus, tanya Tuan Indra ya, itu apakah sudah dicek alerginya? Sudah tadi, jadi 10 menit lagi tolong evaluasi. Baik. Terus yang ini selanjutnya untuk Nona Yasmin ini kan rencana pulang ya. Untuk persiapan pulangnya sudah sampai mana ya dari dinas malam? Berkas-berkas pasien sudah disatukan dan dimasukkan di box kepulangan, dan obat-obat dan disiapkan. Nanti jam 10 visitnya dokter Kevin. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Bu. Sudah cukup. Baik, kalau gitu kita langsung lanjut aja untuk operan bed ke pasien ya. Baik Bu. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi, Sus. Gimana Bu kabarnya hari ini? Baik, sedikit agak mendingan saya. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Di sini kami akan operan dari dinas malam ke dinas pagi ya Bu. Iya, Sus. Selamat pagi Pak, saya Nurse Nurul, saya dari tim malam. Saya telah menyelesaikan tugasnya pada pagi hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya dari si pagi. Iya, Sus. Baik, selamat pagi Ibu Santi. Perkenalkan, saya perawat Atika. Pagi hari ini saya ditemani oleh Nurse Diana dan Nurse Marentina yang akan merawat Ibu hingga pukul jam 2 sore ini. Jika Ibu butuh bantuan kami, Ibu bisa pencet bel di situ ya Bu ya. Iya, Sus. Baik Ibu, hari ini udah diambil ya Bu ya darahnya. Iya, tadi pagi sudah diambil sama petugas lab. Baik, nanti hasil labnya kami konsultasikan dengan dokter Aiman. Setelah jika hasil labnya bagus, setelah itu kami akan siapkan untuk Ibu kemoterapi pada pukul 1 siang nanti ya Bu ya. Iya, baik, Sus. Baik Bu. Baik Ibu, kami lanjutkan untuk operan ke pasien yang lain dulu ya Bu ya. Selamat beristirahat Bu. Selamat pagi Pak Indra. Pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Perut saya sakit. Oh begitu ya Pak ya. Jadi kami di sini akan melakukan pergantian shift ya Pak ya, dari dinas malam ke dinas pagi. Iya, Sus. Pagi Pak, saya Nurse Nurul dari tim malam. Kami sudah menyelesaikan tugasnya, nanti dilanjutkan oleh tim pagi. Baik Bapak, selamat pagi. Saya perawat Atika. Saya ditemani sama perawat Mairen dan perawat Diana yang pagi hari ini akan merawat Bapak hingga pukul 2 sore ini ya Pak ya. Iya, Sus. Iya, jadi Bapak kalau butuh bantuan bisa pencet bel yang di sini ya Bapak ya. Iya. Bapak tadi udah dicek alergi ya sama perawatnya. Sudah dicek. Iya, boleh saya lihat Bapak? Boleh, ini, Sus. Tidak ada pembekakan dan tidak ada kemerahan juga. Apakah Bapak merasa gatal? Tidak. Baik, jadi Bapak tidak ada alergi ya, jadi untuk obatnya akan diberikan setelah ini ya Bapak ya? Iya, Sus. Baik. Bapak jangan lupa ya, Bapak kan hari ini puasa dari jam 4 pagi tadi ya Bapak ya? Iya, betul. Baik, nanti setelah itu kami akan antarkan Bapak ke ruang operasi. Iya, Sus. Terima kasih. Baik. Baik Bapak, kami lanjutkan ke pasien selanjutnya ya Pak ya. Selamat beristirahat, kami permisi, selamat pagi. Iya, Sus. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yasmin. Pagi, Suster. Gimana kabarnya hari ini? Baik dong. Alhamdulillah
alhamdulillah ya. Nah, kami di sini akan melakukan pergantian shift ya, Mbak ya, dari dinas malam ke dinas pagi. Iya, Suster. Selamat pagi. Mbak Yasmin, saya Nurse Nurul dari tim malam. Saya telah menyelesaikan tugasnya pagi ini, nanti akan disambung oleh tim pagi. Ya. Halo Mbak Yasmin, perkenalkan saya perawat Atika. Pagi hari ini saya ditemani oleh perawat Diana dan perawat Mainetina. Halo. Mbak, kabarnya sudah membaik ya hari ini? Iya dong. Iya. Mbak, tadi udah sarapan? Sudah habis. Oh, baiklah. Kalau begitu, kalau udah sarapan, nanti obat setelah makannya akan kami segera berikan ya. Iya, Suster. Baik, Mbak, kabarnya hari ini akan sudah mulai dipersiapkan untuk pulang ya Mbak ya? Iya betul sekali Suster, aku mau pulang. Iya, nanti kita tinggal tunggu visit Dokter Kevin. Setelah itu nanti infus Mbak Yasminnya dilepas, lalu kami akan persiapkan untuk berkas-berkas Mbaknya untuk pulang juga. Iya Suster, terima kasih ya. Iya, sehat selalu Mbak. Amin. Oke, Mbak Yasmin, kami akan melanjutkan ke pasien selanjutnya. Mbak Yasmin silakan beristirahat. Kami permisi ya, Mbak ya. Selamat Iya. pagi. Semangat Suster. Terima kasih. Pulang semua. Baik, setelah kita operan di bed pasien tadi, apakah ada yang mau didiskusikan lagi atau mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya. Baik, sebelum kita menutup timbang terima pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Semoga untuk shift pada pagi hari ini dilancarkan dan dipermudah untuk kita melakukan pelayanan ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Perawat dinas malam, saya persilakan untuk meninggalkan tempat dan beristirahat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada Nurse Dea dan Nurse Yuli. Ya, pagi hari ini kita akan melakukan pre-conference ya. Nah, tolong disiapkan alat tulisnya. Nanti akan saya bagi untuk kegiatan pada hari ini ya. Oke, pada hari ini 15 November 2022 jumlah pasien kita ada 4 orang. Jadi ada yang total care 1 orang, partial care 2 orang, dan minimal care 1 orang. Untuk tenaga perawat cukup ya? Iya. Nanti juga ada tambahan dari mahasiswa yang bisa membantu perawat ya untuk bekerja. Untuk pasien kita yang perlu perhatian khusus mungkin Ibu Santi dan Tuan Indra. Ya, saya akan membacakan pembagian tugasnya. Perawat pelaksana 1 ya, Nurse Dea. Perawat pasien atas nama Nyonya Santi di kamar 106 bed A. Kemudian nanti yang Tuan Indra di kamar 105 bed D nanti Nurse Yuli ya. Udah mungkin itu untuk pembagiannya. Oke, mungkin paham kan? Oke, sip. Saya akan menjelaskan kembali ya untuk rencana asuhan keperawatan hari ini. Atas nama Nyonya Santi di kamar 106 bed A dengan diagnosa CA mamai stadium 3. Untuk masalah keperawatannya adalah kerusakan integritas kulit dan nyeri kronis. Jadi nanti intervensi yang bisa kita lakukan adalah ganti dressing per 6 jam. Kemudian nanti bisa dievaluasi sekalian ya ketika ganti balutan, plusnya yang keluar konsistensi, warna, apakah ada baunya. Kemudian jangan lupa nanti pasiennya juga akan dilakukan cek laboratorium. Nanti itu sebagai dasar untuk beliau melakukan kemoterapi ya. Oke, nanti kalau sudah keluar hasil labnya jangan lupa dilaporkan ke Dokter Aiman untuk tindakan lanjutan. Jika hasil lab dalam keadaan baik, maka nanti pasiennya bisa dilakukan kemoterapi siklus 12 jam 1 siang ya. Hal yang perlu dipersiapkan adalah obat-obatan premedikasi dan infusannya. Oke, kami ya. Untuk selanjutnya untuk Tuan Indra ya, kamar 105 bed D dengan diagnosa appendicitis.
Indikasinya peritonitis dengan masalah keperawatan nyeri akut. Kemudian intervensi yang akan dilakukan adalah hari ini jam 10 pagi. Pasien akan operasi dengan dokter Kevin dan dokter anestesinya dokter Pilia. Pasien sudah dikuasakan tadi jam 4 ya. Jadi nanti tolong dipastikan dan dipantau supaya pasiennya tidak luka ya. Jadi sudah dilakukan juga skin test. Jangan lupa dievaluasi nanti hasilnya seperti apa, apakah pasien ada alergi atau tidak. Nah, saat berangkat ke ruang operasi jangan lupa untuk membawa seluruh hasil pemeriksaan penunjangnya ya. Dan profilaksis Cefson 2 gram, kemudian premedikasi Pranza 40 mg diberikan 30 menit sebelum ke ruang operasi. Bagaimana Nurse Dea dan Nurse Yuli, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, semuanya sudah cukup jelas. Oke, sip. Untuk memberikan penanganan ya pada hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman, misalnya tentang SPO tindakan, kemudian sasaran keselamatan pasien, terutama seperti Nyonya Santi, kan beliau itu total care ya, jadi harus dipasang terus baterainya, jadi resiko jatuhnya sangat tinggi itu. Jadi pokoknya utamakan untuk keselamatan kesehatan kerjanya ya. Kemudian sudah demikian pembagian tugas pada shift ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan pre-conference pagi hari ini. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik. Nanti bila ada kendala atau ada masalah segera dilaporkan. Nanti bisa kita tidak lanjuti, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Nanti kita akan kumpul kembali di sini jam 1 siang. Udah mungkin itu saja. Selamat bekerja dengan baik. Terima kasih. Selamat siang kepada Nurse Dea dan Nurse Yuli. Selamat siang. Kita akan melaksanakan post conference yang telah kita janjikan pada bagian hari tadi ya. Langsung saja ini silakan kepada Nurse Dea untuk menyampaikan hasil tindakan dan asuhan perawatan pada hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pasien atas nama Nyonya Santi di kamar 106 bed A dengan masalah keperawatan kerusakan integritas kulit dan nyeri kronis belum teratasi. Tadi jam 12 siang sudah diganti balutan luka. Ada pus berwarna kuning kemerahan dan berbau. Untuk hasil lab pre-kemoterapi sudah keluar, hasil parameternya baik. Kemudian sudah dilaporkan ke Dr. Aiman. Dr. Aiman juga sudah ACC untuk kemoterapi siklus ke-12. Farmasi sudah mengantar obat ke ruangan, premedikasi sudah diberikan. Setelah ini akan saya mulai untuk pemasangan obat kemoterapinya. Untuk selanjutnya masih harus tetap observasi luka dan balutan dan sekaligus pemantauan jalannya kemoterapi. Oke, terima kasih kepada Nurse Dea. Silakan dilanjut kepada Nurse Yuli. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pasien atas nama Tuan Indra, nomor 105 DP, dengan appendicitis, indikasi peritonitis, dengan masalah keperawatan nyeri akut sudah diantar ke ruang operasi tadi jam 9:30. Lalu hasil skin testnya tidak ada tanda-tanda bahwa pasien mengalami alergi. Sebelum berangkat ke ruang operasi sudah diberikan obat premedikasi dan membawa obat profilaksis Cefson 2 gram ke ruang operasi dan seluruh pemeriksaan penunjang sudah dibawa saat pasien di ruang operasi untuk operasi. Barusan ditelepon oleh Nurse Eki dari ruang operasi, 15 menit lagi boleh turun untuk menjemput pasien ke ruangan. Nurse Eki meminta untuk menyiapkan siring pump karena pasien terpasang fentanyl nantinya. Oke, terima kasih kepada Nurse Yuli. Silakan nanti dikumpulkan dokumentasi asuhan perawatan yang telah dilakukan tadi. Nanti saya cek kelengkapannya dan kepada seluruh anggota tim. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan, mungkin ada hambatan atau? Alhamdulillah nggak ada hambatan. Oke, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih. Mari kita tutup post conference pada siang hari ini. Nanti dilanjutkan untuk pekerjaan kita yang lainnya. Setelah selesai nanti kita siap-siap untuk timbang terima dengan shift berikutnya ya. Ya, baik.